Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kita boleh ada di hari yang baru, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita menghadap Tuhan dan beribadah kepadanya. Kita angkat pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Di hari yang baru ini, kami datang menghadap Tuhan bersyukur dan kami rindu hidup kami dibekali dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya firman Tuhan yang akan diberitakan benar-benar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, diampuni supaya takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi pengampunannya membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberi secerca harapan bagi kita, bahwa di saat hidup terasa berat karena kesalahan dan dosa yang begitu membebani, maka datanglah pada Tuhan. Dalam gumulnya, pemazmur tidak berkata, pada usahaku ada pengampunan, atau pada kebaikanku ada pengampunan. Tetapi dengan iman, pemazmur berkata, tetapi padamu ada pengampunan. Ini mau menegaskan bahwa pengampunan bukan berasal dari usaha manusia, bukan dari ritual, bukan dari perbuatan baik. Pengampunan hanya ada di dalam Tuhan. Sama seperti pemazmur, kita semua juga meyakini bahwa pengampunan dosa adalah anugerah semata. Di kayu salib,
Tuhan Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Itulah sebabnya pengampunan bukan sekedar penghapusan catatan dosa, tetapi lunas dibayar dengan darah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita lihat tujuan pengampunan adalah supaya Tuhan ditakuti orang. Takut yang dimaksud di sini bukan rasa ngeri dan ingin menjauh, bukan ketakutan yang menekan, tapi menunjuk pada rasa kagum dan hormat yang dalam kepada Tuhan. Orang yang menikmati anugerah pengampunan akan hidup dalam pertobatan, tidak sembrono, tidak main-main lagi dengan dosa, karena menyadari betapa berharganya hidup yang telah diampuni oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini saudara merasa seperti berada dalam jurang yang dalam, hidup terasa begitu menekan karena dosa dan kesalahan yang dilakukan, maka datanglah pada Tuhan Yesus dengan rendah hati. Padanya ada pengampunan. Jangan menyembunyikan dosa, jangan hidup dengan rasa bersalah yang berkepanjangan, dan jangan menunda pertobatan. Karena pengampunan Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita dan memberi harapan untuk membangun masa depan lebih baik. Karena itu, dengan menyadari bahwa hidup sudah diampuni oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka marilah kita semua senantiasa hidup takut akan Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh rasa hormat, menjaga kekudusan hidup dengan taat dan setia, dan selalu melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa Engkau Tuhan yang penuh kasih karunia. Engkau yang memberikan pengampunan ketika kami melakukan kesalahan dan dosa. Tuhan menolong kami supaya ketika kami menikmati anugerah pengampunan, kami tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kami akan tetap hidup takut akan Tuhan, menjaga kekudusan, dan taat setia melakukan segala kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman ini meneguhkan iman kami semua, terutama ketika kami memaknai minggu sengsara yang pertama, kami terarah pada Tuhan Yesus yang sudah menderita demi mengampuni segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Dan biarlah semua aktivitas kami, rencana-rencana kami, tugas pekerjaan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan yang berdoa, bermohon sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.